Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan pada kesempatan ini untuk sama-sama kita mau diberkati Tuhan lewat firman Tuhan. Puji Tuhan, waktu kesempatan yang Tuhan berikan kita sangat bersyukur. Sebab hari-hari yang kita bisa jalani adalah semua karena Tuhan yang sudah menolong saudara, yang telah menuntun saudara-saudara semua. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan pada hari ini Minggu, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini, kami boleh ada sebagaimana ada untuk menikmati Tuhan di dalam persekutuan, untuk menikmati firman. Kami perlu firman-Mu dalam setiap kami, yang berkuasa dalam setiap kami. Sebab itu urapi hamba-Mu dan urapi jemaat Tuhan, semua kami yang mendengarkan firman-Mu dari Engkau sendiri. Sebab itu berkata-katalah lewat hamba-Mu, bukakan rasa firman-Mu oleh Roh Kudus dalam setiap kami. Untuk kami senantiasa dapatkan kekuatan baru dalam kami menjalani hari-hari kehidupan. Kami bersyukur, kami akan dengar firman-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Amsal. Amsal pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-22 berkata demikian. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, ayat ini sudah sering kita baca, saudara-saudara, sudah sering kita dengar, saudara-saudara dikasih Tuhan. Dan ayat ini menjadi ayat hafalan. Namun ayat ini tidak hanya sekedar sebuah pembacaan biasa dan juga pun tidak hanya sekedar sebuah hafalan biasa. Tetapi ini adalah bagian dari perkataan firman yang setidaknya mengajarkan setiap kita untuk memahami dan mengerti tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita dalam konteks bicara tentang hati ini, saudara-saudara. Puji Tuhan. Bicara tentang hati. Nah, saudara-saudara, kalau secara medis hati ada dalam unsur yang ada di dalam, tetapi hati dalam konteks secara abstrak adalah bicara sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita yang mempengaruhi setiap perilaku hidup. Ya, sikap, tindakan, tingkah laku. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dari kepala sampai di ujung kaki, sebab unsur hati ini merupakan suatu tempat yang sangat strategis, saudara-saudara dikasih Tuhan, karena dia akan menggerakkan semua elemen-elemen yang ada dalam tubuh, unsur-unsur dalam tubuh, semuanya itu digerakkan oleh hati. Nah, saudara, di dalam kitab Amsal, saya mau baca pasalnya yang ke-5 ditulis begini. Jagalah, Amsal pasal 5 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, sehingga ini menjadi alasan saudara-saudara kasih Tuhan, hati itu merupakan hal yang sangat mendasar untuk diperhatikan. Kalau dalam tulisan di sini berkata, jaga dengan segala kewaspadaan. Saudara, tingkat kewaspadaan ini menunjukkan suatu hal yang sangat serius. Sebab di situ disebutkan kewaspadaan. Saudara, suatu hal yang sangat serius di dalam kehidupan kita untuk supaya hati ini, karena hati ini adalah sentral, sekali lagi sentral di dalam kehidupan yang ditulis, karena dari situ, ya, dari situ, artinya maka itu menjadi sebuah pusat, menjadi sebuah sentral, dari situ beranjak dari situ, saudara-saudara, ya, dari situ terpancar, iya, saudara-saudara, kehidupan, saudara-saudara kasih Tuhan, dari setiap apa yang kita lakukan lewat perbuatan tangan, kaki, telinga, mulut, mata, saudara-saudara kasih Tuhan, semua digerakkan oleh hati itu sendiri. Puji Tuhan. Nah, Amsal ini memberi penegasan, maka itu harus dijaga. Amin, saudara-saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan. Ngapa penting untuk dijaga? Dalam tulisan-tulisan firman Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian, saudara-saudara, bahwa hati itu mencerminkan kehidupan. Saudara, kalau kita melihat cermin, ya, cermin itu adalah kita bisa melihat di situ semua apa yang ada dalam tubuh kita. Nah, maka kehidupan kita pun juga demikian. Dia akan dapat digambarkan. Dan dari hatilah itu Alkitab katakan. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan. Kembali dalam konteks bicara soal hati. Karena Tuhan melihat hati. Saudara-saudara. Dia melihat setiap hati.
karena dari dalam hati saya dan saudara-saudara sekalian terpancar kehidupan. Nah sekarang bicara tentang kehidupan. Kalau bicara tentang kehidupan maka di sini akan masuk dalam banyak aspek. Iya, karena kalau bicara tentang kehidupan ini bicara tentang konkretnya segala tindak tanduk, perbuatan-perbuatan. Itu bicara kehidupan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, saudara-saudara, di dalam kehidupan setiap hari. Itu bicara tentang lingkup kehidupan. Puji Tuhan. Nah, Alkitab maka berkata, dari situ terpancar kehidupan. Sekarang saudara bicara tentang dari situ terpancar kehidupan. Maka konsepnya bagaimana keadaan hidupmu dari segala hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Saudara-saudara. Nah, sebab dari gambaran hati akan terpancar di dalam kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita dari setiap perilaku, perbuatan, sikap, tingkah laku apa yang kita lakukan harus menggambarkan karakter Kristus. Yaitu kehidupan yang menjadi berkat, saudara-saudara, yaitu kehidupan yang mempermuliakan akan nama Tuhan. Maka saudara-saudara, ini menunjukkan bicara tentang hati kita yang memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya apabila apa yang terpancar dari kehidupan kita tidak memiliki hal-hal yang demikian, maka itu juga pun adalah bicara tentang hati yang tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Maka itu sebabnya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hal yang kedua, mengapa ayat ini memberi penekanan yang serius dalam konteks bicara soal hati? Saudara, sebab hati ini bisa dibawa kemana-mana. Iya. Dan dia lebih sangat mudah untuk terbawa oleh keadaan. Ada kata yang berkata begini. Mood adalah bicara tentang suasana hati, saudara-saudara kasih Tuhan. Iya. Dan suasana hati ini akan membawa situasi keadaan di sekitar kita, saudara-saudara. Termasuk kehidupan setiap kita. Nah, tahun baru tahun 2025 ini, saudara-saudara. Kita masih ada di bulan Januari, saudara ya, dikasih Tuhan. Ya, di bulan pertama 2025. Mari Bapak Ibu sekalian, ya, di awal tahun 2025 ini, kita mau menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Maka saya percaya ketika kita akan menjalani hari-hari seterusnya dan selanjutnya, kita akan menikmati hari-hari yang baik. Amin. Kita akan menikmati hari-hari yang baik di dalam kehidupan ini. Karena hati menjadi sentral dalam setiap kehidupan kita. Tentu kita akan menjaga dengan firman-Nya. Puji Tuhan. Kita akan menjaga hati kita seperti apa yang Alkitab katakan. Dengan terus memiliki persekutuan dengan Tuhan. Puji Tuhan. Maka saya percaya ketika kita sanggup untuk menjaga hal yang demikian, maka saya yakin dan percaya di hari-hari selanjutnya, bulan-bulan selanjutnya di tahun baru, tahun 2025 ini, saya yakin berkat Tuhan menjadi bagian setiap kita, jadi bagian setiap saudara-saudara sekalian. Kita tidak terbawa dengan keadaan dunia yang jahat ini, yang terkadang menarik hati saudara-saudara untuk menjadi sama seperti dunia. Kita tidak terbuai dengan dunia ini yang bisa saja membuat hati saudara kepincut dengan keadaan-keadaan dunia yang sifatnya fana. Tetapi mari hati kita mau tertuju kepada Tuhan. Puji Tuhan. Hati kita mau terarah hanya kepada Tuhan saja. Yesus yang menjadi jaminan dalam kehidupan engkau. Sambil kita menjaga hati, kata dalam tulisan firman Tuhan, dengan segala kewaspadaan. Artinya perhatian serius. Maka saya kembali ke ayat awal tadi. Maka bila demikian, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari saya mengajak kepada kita sekalian, semua Bapak Ibu sekalian, terus memiliki semangat di dalam Tuhan, ya, terus memiliki energi yang positif di dalam Tuhan. Kalau kita berkata, maka itu menjadi obat yang manjur, saudara-saudara kasih Tuhan, menjadi obat yang akan membangkitkan kehidupan kita, sehingga kita tetap terus kuat di dalam melayani Tuhan, menggerakkan Tuhan. Saudara-saudara, maka saudara pasti kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, kita tidak berharap demikian, saudara-saudara. Tetapi kita mau tetap terus berharap kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, biar kiranya
Apapun yang saya alami dalam kehidupan, persoalan pergumulan hidup, saudara-saudara, sebab pergumulan hidup memang itu pasti ada, saudara-saudara kasih Tuhan. Tapi saya mau berdoa, kita juga pun berdoa, agar supaya kita tidak terdampak dalam kehidupan kita yang akan membawa kita patah semangat, tetapi keadaan justru akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, melayani, mengasihi Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Maka apa kata dalam tulisan firman Tuhan di sini? Itu menjadi obat yang manjur. Amin. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua. Jemaat Tuhan yang mendengarkan akan tayangan ini, sekalipun singkat saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mohon maaf pada minggu kemarin saya tidak sempat membagikan, men-share firman Tuhan kepada jemaat dan lebih khusus jemaat GBI Sola Gracia. Karena pada hari minggu kemarin saya dengan ada kegiatan selesai kebaktian, saya ada tugas pelayanan di satu tempat dan pulang ke tempat pelayanan sudah malam, sehingga pada hari minggu kemarin saya tidak sempat membagikan share firman Tuhan melalui aplikasi ini. Kira jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur lewat firman Tuhan yang mengingatkan kami, karena kami menyadari bahwa hari-hari yang kami alami dalam hidup ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan. Tapi kami percaya Tuhan teguhkan hati kami, iman kami, agar kami terus bisa menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Maka ketika kami sanggup dimampukan oleh Tuhan, maka kami akan kuat di dalam Tuhan, sehingga kehidupan kami terus menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi sehat kuat karena Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan semua jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Tuhan tolong setiap mereka, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, anak-anak muda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan tolong mereka terus jadi pribadi yang berkemenangan di dalam Engkau, untuk menjalani hari-hari kehidupan dengan terus berharap, menaruh percaya dalam nama Yesus Kristus ada pertolongan. Kami bersyukur buat firman meteraikan itu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu sekalian.